Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, suhu panas terik dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia pada pekan pertama di bulan Mei. Suhu berkisar antara 33 hingga 36 derajat Celcius. Menurut BMKG, suhu udara terik yang terjadi dipicu karena posisi semu matahari berada di wilayah utara ekuator yang mengindikasikan sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Dominasi cuaca cerah dan tingkat awan yang rendah mengoptimalisasi sinar matahari di permukaan bumi. BMKG menegaskan suhu panas terik yang terjadi bukan fenomena gelombang panas. Pemirsa, benarkah cuaca panas masih melanda Indonesia dan apa saja sebetulnya penyebabnya? Selain itu, apa saja yang harus diwaspadai selain serangan cuaca panas karena kita sedang memasuki pertengahan tahun atau musim pancaroba? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ida Pramuwardani, Subkoordinator Bidang Prediksi Cuaca BMKG. Selamat siang Bu Ida, salam sehat Bu. Iya, selamat siang Mbak Eva, salam sehat kembali Mbak. Baik, Bu Ida, suhu atau cuaca panas diprediksi awalnya 1-7 Mei. Tapi sepertinya cuaca panas ini masih terjadi beberapa hari terakhir. Apa analisis BMKG, Bu Ida? Iya, seperti tadi juga sudah disampaikan sebelumnya, beberapa faktor yang mendukung terjadinya suhu panas di sebagian besar wilayah Indonesia. Jadi sampai dengan sekitar akhir Mei nanti, potensi suhu yang cukup tinggi di wilayah Indonesia ini masih akan terjadi. Hal ini dikarenakan karena sebagian besar wilayah Indonesia masih dalam masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Bahkan beberapa wilayah sudah masuk ke musim kemarau, dan suhu panas ini umumnya terjadi pada saat musim peralihan ini. Masa peralihan maksud saya, baik dari musim hujan ke musim kemarau pada saat bulan Mei ini atau pada saat bulan September nanti dari musim kemarau menuju ke musim hujan. Jadi ini adalah beberapa salah satu hal yang menyebabkan sehingga bisa dibilang untuk perawanannya sendiri cukup minim di atmosfer sehingga pemanasannya maksimal, ditambah lagi dengan kondisi kelembapan di wilayah Indonesia yang cenderung tinggi. Ini menyebabkan kondisi suhu panas ini semakin tidak nyaman karena kita lebih cenderung mudah berkeringat karena kelembapan yang tinggi tadi. Begitu Mbak Eva. Baik, BMKG memprediksi suhu panas masih akan terjadi hingga akhir Mei. Lalu untuk hari ini suhu 35,5 derajat Celcius dan sebelumnya juga pernah 36,1 derajat Celcius. Apakah ini masih kategorinya aman, Bu Ida? Ya, ini masih dalam kondisi secara klimatologis masih dalam kondisi wajar di wilayah Indonesia karena jika kita melihat sampai dengan 10 tahun yang lalu itu di wilayah Larantuka pada bulan September, tepatnya tanggal 15 kalau saya tidak salah, 15 September itu terjadi suhu maksimum mencapai 40 derajat Celcius dan oleh karenanya untuk saat ini kondisi suhu panas ini masih cenderung dalam kondisi atau batas normal. Oke, masih batas normal ya. Dan sebelumnya BMKG menyatakan bahwa ini bukan gelombang panas. Apa sebetulnya perbedaannya gelombang panas dengan suhu panas? Ya, salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah untuk gelombang panas sendiri itu tidak terjadi di wilayah lintang rendah seperti di wilayah Indonesia. Dan ini terjadi di wilayah lintang menengah sampai dengan lintang tinggi seperti wilayah Eropa dan Amerika di mana terjadi karena adanya suatu daerah bertekanan tinggi dan di daerah tersebut umumnya terjadi suhu yang sangat tinggi pada skala yang sangat luas dan ini menyebabkan beberapa wilayah di sekitar daerah bertekanan tinggi tersebut menjadi sangat panas dan ini terjadi daerah tekanan tinggi yang sangat panas ini terjadi di wilayah lintang tinggi. Sementara jika di Indonesia sendiri terjadi karena variasi harian yang cukup tinggi, variasi suhu yang cukup tinggi pada skala harian, di mana pada siang hari sampai dengan sore hari matahari secara optimum menyinari bumi, kemudian juga terjadi karena adanya karena pergerakan semu matahari yang menyebabkan minimnya perawanan di atmosfer. Selain itu juga karena kelembaban yang tinggi, selain itu juga karena tergantung dari kondisi lokal seperti misalnya geografis, kemudian juga tutupan lahan, kemudian juga vegetasinya, kemudian jarak antara
wilayah tersebut dengan laut, di mana semakin dekat dengan laut tentu saja kelembapan semakin tinggi dan kondisi hawa panas ini akan semakin terasa sangat tidak nyaman karena kondisi gerah tadi. Jadi perbedaan yang cukup mencolok itu karena kita berada di wilayah lintang rendah di mana variasi hariannya tinggi, sementara kalau gelombang panas seperti wilayah India, kemudian beberapa wilayah Amerika dan Eropa itu terjadi karena adanya tekanan tinggi dengan suhu atau daerah yang panas di wilayah tersebut. Begitu Mbak Eva. Ya, itu faktor-faktornya ya. Apakah pancaroba juga ini menjadi salah satu faktornya, Bu Ida? Ya betul sekali, itu juga sudah disampaikan bahwa ketika pancaroba ini secara astronomis memang matahari bergerak ke arah utara, meskipun belum maksimal karena nanti maksimal di arah utara itu bulan Juni ya, posisi maksimal matahari di utara. Kemudian juga karena pancaroba ini perawanannya akan menjadi lebih minim sehingga penyinaran mataharinya maksimal, menyebabkan suhu atau terik matahari itu terasa lebih tinggi ya di wilayah Indonesia. Iya, baik Bu Ida, wilayah mana saja di Indonesia yang harus mewaspadai cuaca panas ini, dan adakah tips dari BMKG kepada masyarakat dalam menghadapi cuaca panas ini hingga akhir Mei ya prediksinya? Ya, betul. Jadi terkait dengan wilayah mana saja, yang perlu diperhatikan adalah wilayah di selatan ekuator, misalnya saja wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian juga wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di mana Bali dan Nusa Tenggara ini sebagian besar juga sudah masuk ke musim kemarau, sehingga cuaca teriknya akan semakin terasa di beberapa wilayah tersebut. Kemudian apa saja yang harus diantisipasi terkait dengan suhu yang cukup panas ini? Tentu saja masyarakat perlu menjaga imunitas dan kesehatan seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Selain itu juga masyarakat juga perlu tetap mengantisipasi adanya perubahan cuaca yang tiba-tiba. Meskipun pada saat pagi sampai dengan menjelang siang panas, beberapa wilayah dengan kondisi lingkungan yang labil, kondisi atmosfer yang labil, dapat terjadi perubahan cuaca tiba-tiba. Misalnya saja pada saat pagi panas, kemudian pada saat siang dan sore terjadi pertumbuhan awan, terutama awan cumulonimbus ini dapat menghasilkan hujan dengan intensitas tinggi meskipun dengan durasi yang singkat, dan biasanya disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat. Karena tipikal wilayah tropis terutama di Indonesia, yaitu energi dari sinar matahari inilah yang paling utama digunakan untuk membentuk awan, terutama pada saat masa pancaroba seperti saat ini. Begitu Mbak Eva. Baik, terima kasih Ibu Ida Pramuwardani, Subkoordinator Bidang Prediksi Cuaca BMKG, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat Bu Ida.